Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Mujianto DRS MPD dan kepada teman-teman yang saya cintai dan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 2318034 dari kelas C. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN MI atau SD untuk membuat video pembelajaran PKN kelas 5 semester 1, yaitu tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Baik? Jika baik, kita ucapkan Alhamdulillah. Sudah berdoa atau belum? Belum ya? Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini berangkat semua. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Anggita Tri Aulia. Hadir? Oh ya, oke. Andre Nur Hidayat, maaf ya. Andre Nur Hidayat, hadir? Oh, hadir, oke. Selamat ada? Oh, selamat sakit ya? Surat izinnya ada tidak? Oke, ditaruh di meja ya. Kemudian Anton hadir. Putrayanto hadir. Oke. Putri Silvia. Ya. Anjayani. Duduknya ke depan ya, Nak. Korina. Ada. Dwi Esti. Ya. Solasi. Oke. Tono Marioto. Hadir ya. Doni Isyarat. Ada. Chelsea. Ya. Rahmat Hidayat. Kemudian yang terakhir Asri Widyawati. Ada. Ya, hadir. Berarti yang tidak berangkat satu ya, si Selamat sakit ya. Oke, izin. Kemudian anak-anak, hari ini ada yang sudah belajar. Kita hari ini akan belajar mengenai apa? Loh, berarti tadi malam bukunya tidak dibaca dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengenai NKRI. Di sini ada yang tahu tentang NKRI? NKRI kepanjangan dari apa? Ya, betul. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri sejak 17 Agustus 1945. Di sini Ibu akan menjelaskan berbagai judul materi yang sudah Ibu tulis dalam peta konsep di papan tulis ini. Yang pertama, keutuhan NKRI itu mencakup pengertian keutuhan negara. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang wilayah NKRI, terus bentuk negara NKRI. Nah, asik kan? Lalu kita akan juga belajar pengertian keutuhan negara. Lalu
juga. Setelah itu kita dapat mengetahui apa dari partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI, seperti dalam keluarga, sekolah, ataupun dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari semuanya yang ada di peta konsep yang telah Ibu tulis ini di hari ini juga. Setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian keutuhan negara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari, NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bertekad untuk hidup merdeka dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI itu atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang telah memenuhi syarat pokok berdirinya suatu negara NKRI. Nah, seperti syaratnya apa ya? Siapa yang tahu? Syaratnya dia itu memiliki rakyat, wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri meliputi seluruh tanah air di Indonesia. Nah, dapatlah kalian menunjukkan peta wilayah negara. Di buku ada ya anak-anak, bisa dilihat petanya. Bisa dilihat peta negara Republik Indonesia. Kita itu harus bangga memiliki wilayah negara yang sangat luas. Nah, untuk lebih menghayati wilayah negara kita, marilah kita bersama menyanyikan lagu yang telah Ibu catat di papan tulis yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, kita harus nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat ya. Ayo kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yuk sekali lagi yuk. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Cukup atau sekali lagi? Sekali lagi? Ya, yuk bersama-sama ya, yang semangat. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ure. Semua sudah hafal ya ternyata. Ya. Nah, dari lagu tadi yang kita nyanyikan, kalian semua dapat mengetahui bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Nah, negara kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian kepulauan wilayah negara kita, membentang mulai dari ujung barat dari wilayah Sabang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ke wilayah timur, yakni Merauke di Provinsi Papua. Di sini ada yang tahu Papua?
Ya, pasti tahu ya, Papua ya. Pulau-pulau yang berjajar lebih dari 17.000 pulau. Wow, banyak ya. Nah, pulau itu dihubungkan oleh laut. Perlu diketahui, wilayah laut itu bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung atau menyatukan wilayah daratan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu kesatuan wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah luar angkasa. Sampai luar angkasa ya. Dari segi geografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tadi terletak pada persilangan antara dua samudra dan dua benua juga, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Australia dan benua Asia. Betul. Wilayah negara kita terkenal dengan sebutan Nusantara. Nah, Nusantara, apa itu Bu? Nah, istilah Nusantara itu berasal dari kata Nusa yang artinya pulau, dan antara maksudnya berada di antara pulau. Nusantara berarti gugusan kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Kemudian Nusantara itu dapat berarti gugusan kepulauan yang dihubungkan oleh wilayah laut. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian dapat melihat peta yang ada di buku pembelajaran yang kalian bawa ya. Coba dilihat. Nah, ini wilayah Sabang berada di ini. Nah, Papua itu berada di sebelah kiri anak-anak. Ini Papua ya, kalian lihat. Nah, bisa diamati ya peta Indonesia. Peta yang sudah kalian lihat, kalian dapat mengetahui wilayah NKRI berbatasan dengan berbagai negara tetangga. Nah, di sebelah utara negara kita berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan yang satunya lagi itu Filipina. Kemudian di sebelah timur negara kita berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. Ini ya terlihat. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beriklim tropis dengan dua musim. Hayo, musim apa? Betul, musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim tersebut turun bergantian pada waktu tertentu. Nah, apakah kalian tahu negara Indonesia ini terkenal di seluruh dunia karena memiliki lahan yang sangat subur dengan aneka tanaman yang tumbuh dengan baik. Di wilayah daratan ini ada rangkaian pegunungan berapi, ada patahan di bawah laut sehingga rawan terjadi gempa dan letusan gunung berapi yang mengakibatkan bencana alam. Nah, itu kekurangan dari negara kita ya. Namun demikian, wilayah Indonesia kaya akan bahan tambahan yang berupa bebatuan dan mineral. Negara kita ini sudah kaya, subur. Kita harus bersyukur ya hidup di negara kita ini. Wilayah laut Indonesia itu sangat luas dengan berbagai kekayaan alam di dalamnya. Ada ikan, ada terumbu karang, dan lain sebagainya. Nenek moyang bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa bahari. Apa itu bangsa bahari? Artinya bangsa bahari itu bangsa yang mencintai laut dan menempatkan laut sebagai urat nadi kehidupannya. Wow, sangat penting sekali itu ya. Di samping wilayah darat dan laut, wilayah udara juga sangat penting bagi negara kita, apalagi pada era teknologi informasi sekarang ini. Kemudian wilayah udara atau ruang angkasa merupakan jalur lalu lintas pesawat udara. Kalian pasti sudah tahu ya pesawat itu seperti apa, kan? Selain itu juga sebagai tempat orbit satelit komunikasi kita.
Nah, itu dengan belajar ini sekarang Ibu tanya bagaimana kalian semua memandang hubungan antara wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara di Indonesia? Gimana? Ya, kita memandang wilayah negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gangguan atau ancaman terhadap sebagian wilayah negara berarti gangguan atau ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Itu merupakan satu kesatuan. Jika satu tersakiti, maka yang lain juga akan tersakiti. Kalian semua harus rela berkorban untuk membela keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Dengan hal itu adalah wujud rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Di sini semua cinta bangsa dan tanah air Indonesia tidak? Cinta kan? Nah, dengan sikap rela berkorban sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia untuk menempatkan kesatuan wilayah laut dengan daratan telah ditempuh dalam kurun waktu yang panjang, yang sangat lama, melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 12 Desember 1957. Nah, itu pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa laut yang berada di antara pulau-pulau Indonesia bukanlah laut bebas milik semua bangsa, melainkan menjadi satu kesatuan wilayah Indonesia. Deklarasi pemerintahan Indonesia ini pada awalnya ditentang oleh ditentang oleh sebagian negara besar. Akan tetapi pada tahun 1982, pemerintah itu berhasil menyatukan wilayah darat, wilayah laut sebagai salah satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keren nggak? Keren kan? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. Ketiga daerah itu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Berdasarkan aspirasi masyarakat, tiap-tiap daerah mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Kepala daerah provinsi disebut dengan gubernur, kepala daerah kabupaten disebut dengan bupati, dan kepala daerah pemerintah kota disebut dengan wali kota. Kemudian kita akan belajar mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di peta konsep yang paling bawah. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun wilayah NKRI dibagi atas daerah provinsi serta kabupaten dan kota yang bersifat otonom, tetapi daerah tersebut harus tetap dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam negara kesatuan, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan urusan kenegaraan. Artinya, kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan sudah tentu berbeda dengan bentuk negara federal. Apakah kalian tahu apa perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara federal? Nah, negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki otonomi luas untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Sebagian urusan penting menjadi urusan pemerintah federal dan yang lainnya menjadi urusan pemerintah negara bagian. Pada negara federal, masing-masing negara bagian berdaulat dalam menyelenggarakan urusan dalam negeri, sedangkan urusan luar negeri itu lebih banyak dijalankan oleh pemerintah federal. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan pembagian wewenang.
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Telah diatur dengan perundang-undangan, kewenangan yang dimiliki daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Gabungan dari suku-suku bangsa yang Indonesia menjadi satu, itulah bangsa Indonesia. Walaupun kita terdiri dari suku-suku yang berbeda, tetapi kita merasa satu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar kita bisa bergaul dengan teman-teman yang berkelainan suku dan bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia. Kita juga merasa satu karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis, wilayahnya sangat luas, tanahnya amat subur, dan kaya dengan sumber alam. Penduduknya yang sangat ramah dan keadaan alam yang indah menjadikan kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga ini harus diwujudkan dalam bentuk karya nyata dan partisipasi dalam pembangunan nasional. Sekalipun bangsa Indonesia beraneka ragam, namun diikat oleh kesamaan latar belakang sejarah perjuangan dalam pencapaian kemerdekaan dan hasrat. Untuk bersatu, maka kita harus tetap menjadikan bangsa Indonesia bersatu padu dalam melaksanakan pembangunan nasional. Perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat harus dijadikan modal kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Keberagaman sosial budaya apabila dipelihara dan dipupuk akan menjadi kekuatan yang hebat untuk mengatasi hambatan, gangguan, dan ancaman yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi budaya yang beraneka ragam. Keanekaragaman budaya tersebut harus tetap dipelihara dan dikembangkan. Hal itu bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setiap rakyat Indonesia berkewajiban menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian semua sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia harus turut menjaga, mempertahankan keutuhan NKRI. Apakah kalian semua masih ingat dengan pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apakah kalian semua tahu maknanya? Apabila kita bersatu, maka kita akan kuat. Tetapi apabila kita tidak bersatu, maka tidak akan kuat atau lemah dan hancur. Marilah kita bersatu agar kita menjadi bangsa dan negara yang kuat dan sentosa. Partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilihat dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Seperti yang sudah Ibu tuliskan di peta konsep ini. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu sebagai unit terkecil dari masyarakat dapat berpartisipasi menumbuhkan kesadaran, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Setiap anggota keluarga harus dapat menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan keluarga. Ketertiban dan keamanan keluarga dapat terwujud apabila setiap anggota keluarga mematuhi tata tertib kehidupan rumah tangga. Bagaimana caranya? Setiap anggota keluarga harus menjalankan kewajiban dengan baik dan benar, saling menghormati dan bekerja sama. Jika anggota keluarga mematuhi tata tertib keluarga, maka akan tercipta kondisi kehidupan yang tertib, rukun, dan damai. Kehidupan keluarga yang rukun dan damai akan berpengaruh positif terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Misalnya sikap rela berkorban untuk membantu korban bencana alam, melaksanakan kewajiban membayar pajak, dan memasang bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian juga melakukan itu semua kan? Nah, itu contoh dari keluarga.
Perilaku yang mendukung keutuhan NKRI, kamu sebagai siswa di lingkungan sekolah harus mampu menunjukkan perilaku yang mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sekolah sebagai lingkungan yang lebih luas dari keluarga juga mempunyai tata tertib yang harus ditegakkan warga sekolah. Tata tertib sekolah diadakan agar proses belajar dan mengajar berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Jika warga sekolah mematuhi peraturan tata tertib sekolah, maka kegiatan belajar dan mengajar akan berjalan tertib, aman, dan lancar. Banyak kegiatan di sekolah yang mencerminkan perilaku mendukung keutuhan NKRI, misalnya. Nah, betul. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian melaksanakan kerja bakti untuk memelihara lingkungan sekolah dan mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban bencana alam. Kemudian selain itu juga sikap paling menghormati di antara warga sekolah yang berbeda suku, ras, dan agama. Jadi di sekolah itu banyak contohnya anak-anak seperti yang tadi Ibu sebutkan. Ada yang bisa menambahkan? Iya, betul. Tadi kan udah upacara pada hari Senin, terus membersihkan lingkungan sekolah, kemudian harus menghormati guru juga ya, menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Yang terakhir adalah mengenai lingkungan masyarakat. Masyarakat itu merupakan bentuk pergaulan hidup yang terdiri dari individu sebagai anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat di samping mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban dalam masyarakat. Kewajiban ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku tertentu. Bagaimana seharusnya kamu bersikap dalam masyarakat? Nah, kalian itu sebagai anggota masyarakat harus patuh terhadap norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kepatuhan terhadap norma-norma sosial tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan siskampling dan kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan masyarakat, kalian itu harus mampu menunjukkan sikap hidup rukun, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Kamu harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan teman, walaupun kenyataannya berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu, hendaknya kalian semua itu harus membiasakan diri hidup disiplin, menjunjung tinggi kejujuran, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Kamu harus rela berkorban untuk mengatasi ancaman demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, untuk masyarakat ini adalah materi terakhir yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sepertinya pelajaran PKN pada hari ini sudah cukup sekian, sudah selesai. Sebelumnya, Ibu akan memberikan PR, pekerjaan rumah kepada kalian. Coba kalian lihat pada LKS halaman 15 ya. Di situ kan ada Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3, kan? Kalian mengerjakan Romawi 1 ABC-an, Romawi 2 mengenai itu esai, dan Romawi 3 coba kalian mencari beberapa contoh sebagai partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Semua soal itu berhubungan dengan materi yang Ibu jelaskan tadi. Jika kalian mendengarkan, kalian akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal ABC dan soal Romawi 2 dan 3. Kemudian cukup sekian. Tadi sudah absen ya? Oke, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum pelajaran ini diakhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya buat. Apabila terdapat banyak kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.